Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilul Huda, taat, hebat, juara. Ya anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Ya baik, bertemu lagi dengan Ibu di sini di tema 1 ya, indahnya kebersamaan. Subtema 2, materi IPA kelas 4. Ayo, sudah siap belum menyimak materi? Sudah ya? Baik, kita akan belajar KD 3.6 tentang menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Ya, baik. Yang pertama, mengidentifikasi sumber dan arah bunyi. Nah, agar dapat bekerja sama dengan baik, komunikasi sangat diperlukan. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh manusia dalam berkomunikasi. Dapat melalui komunikasi secara lisan ataupun menggunakan sebuah alat. Nah, kalian juga pasti sering menggunakan alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Baik itu yang zaman dulu maupun yang zaman sekarang. Sekarang udah canggih ya, pakainya handphone kalau komunikasi dengan orang lain. Nah, suara yang sering kita dengar saat berkomunikasi berasal dari sumber bunyi. Sumber bunyi itu adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, kita juga bisa mengetahui keberadaan seseorang atau dengan mendengar suara yang dihasilkan. Mengidentifikasi fungsi bagian telinga. Ya, seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk yang sempurna yang diberikan oleh Allah, luar biasa ya, pendengaran yang baik. Nah, bisa kita lihat telinga merupakan alat indera pendengaran. Indera ini berfungsi mendengarkan berbagai macam bunyi. Allah menciptakan telinga kita agar dapat mendengar berbagai macam bunyi yang indah. Makanya jagalah telingamu sebagai rasa syukur kepada Allah ya. Jadi harus bersyukur ketika kita diberikan telinga yang indah dan diberikan manfaat yang bagus telinganya ya. Karena di luar sana banyak teman-teman yang tidak diberikan nikmat mendengar ya. Selanjutnya, bagian-bagian telinga. Nah, bagian-bagian telinga itu ada 3 ya. Ada bagian luar, bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, di dalam telinga bagian luar itu ada daun telinga, ada lubang telinga, dan liang telinga. Nah, itu bagian luar. Sedangkan telinga bagian tengah itu ada tulang-tulang pendengaran, ada gendang telinga. Nah, dan di dalam telinga bagian dalam itu ada saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, koklea, dan saluran eutasius gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat ada gambar bagian-bagian telinga. Di sini kalian bisa lihat ada daun telinga, fungsinya itu untuk menangkap getaran bunyi. Kemudian ada lubang telinga, fungsinya meneruskan bunyi ke telinga bagian tengah ya. Kemudian ada liang telinga. Liang telinga ini fungsinya, pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Gitu ya, makanya suka ada ini apa tuh? Kotoran telinga ya. Kemudian ada tulang-tulang pendengaran. Nah, ini bagian telinga tengah ya. Ini fungsinya meneruskan getaran bunyi ke koklea. Ada gendang telinga, ini berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Nah, sekarang telinga bagian dalam ada saluran setengah lingkaran. Tuh, kalian bisa lihat bentuknya seperti itu, dan fungsinya membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Kemudian di saraf pendengaran berfungsi meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Nah, jadi apa yang kita dengarkan langsung dikirimkan ke otak.
dan kita bisa menebak itu suara apa gitu. Dan ada koklea. Koklea ini berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke syaraf pendengaran. Selanjutnya yang terakhir ada saluran eustachius ya, berfungsi menghubungkan ruang telinga bagian tengah dan faring. Nah, faring ini adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan itu. Ya, kalian bisa melihat lagi nih di slide ini ya untuk melihat bagian-bagian telinga. Fungsi telinga dan gangguannya. Nah, tadi sudah disebutkan fungsi-fungsinya ya. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Daun telinga terdiri atas tulang rawan yang dapat ditekuk ya. Coba kalian pegang telinga. Nah, yang luarnya itu bisa ditekuk ya. Kemudian daun telinga berfungsi untuk menangkap suara dari luar. Suara yang telah ditangkap lalu diteruskan lewat lubang telinga menuju gendang telinga. Gendang telinga kemudian bergetar sesuai dengan jumlah getaran yang diterima daun telinga. Nah, itu adalah fungsi telinga bagian luar. Selanjutnya telinga bagian tengah. Nah, telinga bagian tengah ini terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini disebut tulang-tulang pendengaran. Ketiga bagian tengah berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Pada bagian ini terdapat saluran eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi saluran eustachius adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dan telinga tengah. Selanjutnya, yang ketiga, telinga bagian dalam. Nah, terdiri atas tingkap jorong, bundar, 3 saluran setengah lingkaran, serta rumah siput atau koklea. Ya, pada rumah siput terdapat ujung-ujung syaraf pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Yang tadi ya, gambarnya kalian bisa lihat di gambar sebelumnya. Nah, sebagai organ tubuh yang lemah, telinga bisa mengalami kelainan maupun terserang penyakit. Misalnya conge dan tuli. Nah, conge ini apa sih? Nah, conge adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Pernah dengar ya? Selanjutnya, tuli. Tuli dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Pada orang yang telah berusia lanjut, ketulian biasanya disebabkan oleh kakunya gendang telinga dan kurang baiknya hubungan antar tulang pendengaran. Ya, biasanya orang-orang yang sudah lanjut sedikit bermasalah dengan pendengarannya ya. Proses mendengar bunyi. Nah, bagaimana sih prosesnya kita bisa mendengar bunyi? Nah, yang pertama kalian bisa lihat tuh angka di situ, angka 1, getaran dari sumber bunyi, kemudian masuk melalui gelombang bunyi, ditangkap oleh daun telinga, masuk lagi gelombang bunyi melalui liang telinga. Setelah itu bunyi menggetarkan gendang telinga, dang mungkin gitu ya. Selanjutnya proses kelima itu getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Nah, setelah itu koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Dan terakhir yang ketujuh, saraf pendengaran mengirim rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, seperti itu. Tapi luar biasanya dengan proses seperti itu cepat sekali ya, per seberapa detik itu hanya. Biasanya kan, suara apa nih? Langsung ya gitu. Nah, di sini ada sebuah teks hati-hati mengorek telinga. Saat telinga terasa gatal, tentu kamu ingin segera mengoreknya dengan cotton bud atau korek kuping atau dengan kuku biasanya ya. Ternyata cara ini berbahaya. Wah, cara berbahaya.
telinga kamu bisa terinfeksi. Kalau sudah terinfeksi, bisa timbul berbagai penyakit. Lantas, cara yang aman seperti apa ya? Seringkali telinga memang mengeluarkan kotoran ataupun timbul rasa gatal. Sebenarnya, kamu tidak perlu membersihkan kotoran yang terdapat di telinga, karena telinga sudah dirancang untuk menahan kotoran yang masuk. Di depan lubang telinga, ada kelenjar rambut yang berfungsi menghalau kotoran. Di lubang itu juga diproduksi getah telinga yang bernama cerumen. Cerumen bertugas mengeluarkan minyak dan mendorong kotoran sampai ke lubang telinga. Sesampainya di lubang telinga, kotoran itu akan hilang dengan sendirinya dan menguap karena terkena panas. Jika kamu mengorek telinga, cerumen akan terdorong masuk ke celah sempit pada bagian dalam telinga. Akibatnya, cerumen akan terjebak hingga menyebabkan sumbatan pada lubang telinga. Begitu. Tapi ya kadang-kadang perlu juga sih mengorek telinga, tapi dengan cotton bud ya. Suka ada kotorannya biasanya. Nah, ada juga di ayat Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Surat An-Nahl ayat 78, yang artinya Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Begitu ya. Dengan adanya telinga pendengaran, itu membuat kita semakin bersyukur. Allah menciptakan kita dan memberikan berbagai indera dengan tujuan agar kita bersyukur. Bagaimana wujud syukur atas semua karunia-Nya itu? Wujud syukur itu bisa berupa beberapa hal berikut ini. Yang pertama, selalu beribadah kepada Allah. Ya, jadi kita tidak boleh kufur nikmat. Ketika kita diberikan nikmat berupa pendengaran, kita harus bersyukur, beribadah kepada Allah. Yang kedua, menggunakan semua indera untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. Jadi, mendengar kebaikan, melihat kebaikan, tangan dilakukan belajar, bisa menulis ya, nggak boleh nyolong. Nah, itu. Selanjutnya, memelihara kesehatan tubuh, termasuk semua indera kita. Iya, jadi dijaga kesehatannya, telinga dijaga, mata dijaga. Telinga dijaga dari hal-hal misalnya pakai headphone yang berlebihan, sehari teh dipakai aja nggak boleh juga. Atau mata dipakai melihat sesuatu yang kurang bermanfaat, atau dipakai untuk lihat HP berjam-jam. Nah, sebaiknya seperlunya saja ya. Meskipun ini daring, tapi kalian harus bijak menggunakannya. Tidak selalu berjam-jam di game, apalagi ya, itu kurang baik. Nah, itu dia materi tentang indera pendengaran yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya dalam menyimak materi. Semoga materinya bermanfaat dan dapat kita amalkan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.